Warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Abdul Halim dari SMK Santosa Cilawu, pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pernikahan. Kompetensi dasar tentang pernikahan. Yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian kompetensi inti yang kedua adalah menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian kompetensi dasarnya menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran diantaranya yang pertama, mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya. Yang ketiga, mengetahui hukum, rukun, dan syarat nikah. Yang keempat, memahami muhrim dan perwalian. Yang kelima, mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Yang keenam, mengetahui hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan seperti talak, cerai, dan rujuk. Dan yang ketujuh, menjelaskan masa idah. Baik, sekarang kita lihat makna pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 mengatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan itu menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau misalkan ghalidha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal itu diungkap dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-21. Selanjutnya, kita perhatikan juga apa maksud dari pernikahan itu sendiri. Maksud pernikahan adalah sebagai misakon ghalidha atau ikatan yang kuat ataupun ikatan yang agung. Ikatan perjanjian pernikahan yang agung mulia antara laki-laki dan perempuan yang sudah dihalalkan Allah. Di dalamnya ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Kemudian, tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketenangan dan ridho Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, kemudian juga mendapatkan keturunan dan menyambung silaturahim serta memperbaiki kualitas hidup. Baik, yang berikutnya hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada 5, tergantung dari situasi dan kondisinya. Yang pertama yaitu hukumnya wajib
di mana apabila seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan, maka dia akan dikenai wajib hukumnya untuk segera menikah. Kemudian yang kedua adalah sunat. Penjelasannya adalah yaitu apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada perzinahan. Disebabkan karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Maka dia tidak wajib, tapi sunnah melaksanakan pernikahan. Kemudian yang ketiga, hukum pernikahan itu adalah haram atau haram, yaitu ketika pernikahannya bertujuan hanya untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya. Kemudian tidak lengkap syarat sah rukunnya seperti tidak ada wali, saksi, tidak mampu dan tidak mampu memberi nafkah. Berikutnya, hukum pernikahan yang keempat adalah makruh. Penjelasannya, jika lelaki tidak sanggup menafkahi, yaitu menafkahi lahir maupun batin, juga belum mampu dan belum cukup usianya. Dan yang terakhir, hukumnya adalah mubah, di mana orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusan untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Nah, yang demikian tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Baik, kita lanjut materi berikutnya, yaitu ada penjelasan berikutnya, yaitu tentang syarat pernikahan. Syarat pernikahan secara umum terbagi dua, yaitu syarat sah dan syarat kesempurnaan. Adapun syarat sah itu ada dua juga. Yang pertama, syaratnya harus seagama. Kemudian yang kedua, syaratnya harus saling ridho. Yang kedua, syarat kesempurnaan. Itu pun ada dua. Yang pertama adalah balik. Kemudian yang kedua adalah kufu atau setara. Yang dimaksud kufu yaitu setara dalam harta, pendidikan maupun keturunan. Baik, sekarang kita lanjut ke penjelasan tentang rukun pernikahan. Rukun pernikahan seperti sudah diketahui bersama, yang pertama adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, kemudian adanya wali, kemudian adanya dua saksi, kemudian adanya ijab dan qabul, kemudian dilengkapi dengan yang kelima walaupun tidak masuk rukun, yaitu adanya mahar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang urutan wali nikah. Wali nikah ya dari ayah tentunya ya, dari kakek, atau wali ayah yang bersumber dari ayah. Yang pertama, saudara laki-laki kandung kalau ada. Kalau tidak ada, maka boleh dengan saudara laki-laki seayah. Kalau tidak ada juga, boleh anak dari saudara laki-laki kandung atau keponakan. Atau boleh juga anak dari saudara laki-laki seayah atau keponakan. Atau juga boleh oleh paman, yaitu saudara ayah. Kemudian boleh juga anak dari paman atau sepupu. Itulah ya
tentang perwalian. Dan kesimpulannya adalah pernikahan adalah merupakan bagian dari ibadah dan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian manusia dari kepunahan, dan tentu saja yang melaksanakannya pun akan mendapatkan pahala dan bernilai ibadah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.